Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Oke, welcome back to Weekly Midnight Radio episode 88. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-88. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu, ternyata panjang-panjang. Mohon maaf tidak sadar Kak pas ngebikin playlist, bukan masukin lagunya tadi. Biasanya aku kayak nggak terlalu struck dengan 5 menit atau 6 menit soalnya kepanjangan. Soalnya satu break itu biasanya aku kayak matok itu 9 menit. Jadi kalau ada yang request 5 menit seharusnya aku skip. Jadi nggak boleh nambah 3 gitu Kak, kepanjangan. Tapi tadi ada 3 lagu. Ada Berharap Tak Berpisah dari Reza Artamevia dari request oleh Roti Sepan. Ada Carolina Sore dari request oleh Hana 90. Ada UIA dari Laili Suci dari request oleh Forslinger One. Begitu. Aku ngomong ini bukan segala macam, cuma biasanya kalau ada yang request 5 menit biasanya aku cuma jadiin jadi 2 slot gitu Kak. Jadi bisa cuma 8-9 menit begitu Kak. No hard feeling ya, tapi aku biasanya bilang gitu Kak. Nanti aku kayak terkesan diskriminasi, tapi aku cuma nyampein aja. Habis Kak. Kita lanjut kalau begitu. Sekarang masih bincang-bincang dan bintang tamu kita pada malam hari ini, Vanessa. Kita akan masuk ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan Vanessa pada malam hari ini dengan di segmen kedua Story Behind Streaming Scene of Guest Star. Sebelumnya mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar kalau ingin berpartisipasi bisa bertanya via teks di chatroom 99 channel point saja. Untuk yang call in aku tutup aja kayaknya ya, takut durasi Kak. Ini pun di segmen kedua dan ketiga nanti ada yang di cancel beberapa pertanyaannya mengingat durasi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dari viewer terlebih dahulu ya Mbak Vene. Ada pertanyaan dari Dadang tadi terkait dengan karya seni. Dadang menanyakan, selaku penggiat komis di dunia art, Mbak V ada tips and trick nggak buat para artis yang buka komis biar makin jaya? Oh, kalau itu sih Mbak V juga sambil berjuang mendapatkan klien juga. Tapi mungkin tips dan trik yang Mbak V bisa sharing tetap aktif di gambar-gambarnya. Entah itu kamu bikinin fan art untuk siapa gitu. Dan juga tetap dibuka komisnya supaya semakin orang tuh semakin banyak tahu gitu kalau kamu tuh masih buka komis, dan juga ternyata kamu bikinin untuk ini gitu dengan kualitas art yang seperti ini gitu. Ini Mbak V bikin fan art biasanya bikin fan art siapa? Itu kan juga termasuk kayak sekaligus promosi ya? Betul. Fan art kalian promosi. Kalau Mbak V sih biasanya untuk ini sih ke teman-teman deket dulu, yang kayak misalkan Mbak V ada bikinin untuk Funin yang di YouTube, Funin Mamori, sama satunya lagi ada Ciori, terus setelahnya itu teman-teman lainnya juga ada kok. Oh. Ya. Ciori? Betul. Saya saranin ke at least yang kamu kenal dulu. Soalnya kalau kamu kenal itu tuh kamu bikinin fan art, misalkan Mbak V bikinin untuk Funin dengan stylenya Funin yang kemejanya tuh kan agak kebuka dikitnya. Itu kalau misalkan Mbak V kalau yang bikin cibi-cibi terus digambarin gitu dadanya kayak misalkan lagi Cikawa ini, Mbak V kan tetap bikinin gitu. Biasanya kalau di komik-komik Cikawa lain Mbak V nggak bikinin. Tapi karena Funin dia ada trademarknya seperti itu, aku bikin. Oh, oke. Aku coba cari ini namanya. Aku coba cari namanya di Google, ketemu Funin Mamori. Ya. Ini Mbak V sering apa sih? Sering itu juga kah? Sering posting di Twitter dan media platform lain untuk promosi kah? Untuk promosi ya banyak di Twitter sih kalau sekarang ini Bang Adli, daripada yang Instagram. Instagram juga ada Mbak V, cuman
lebih aktif yang di Twitter atau X. Ini promosinya apakah pernah bikin promosi kayak timelapse gitu ya? Oh, Kak, timelapse belum pernah. Oh, Nggak tapi tahu selama ini caranya. bukannya tinggal direkam kemudian nanti di fast forward gitu ya? Nah, itu katanya teman-teman yang biasa gambar itu ada software apa gitu yang memang khusus untuk ngerekam timelapse itu. Cuman aku belum sempat, Bang. Belum sempat. Tapi kepingin sih bikin kayak gitu. Seru ya kan ngelihat kayak perkembangan. Terus ini Mbak Fe kalau misalnya posting di Instagram, bukan di Twitter itu hasil jadi dari fan Hasil art. jadi sudah jadi fan artnya. Oke. Dengan Biasanya- posting yang begini bisa kayak bukan langsung, kayak langsung sekaligus ngeliatin hasil. Ini loh aku bisa gambar gitu ya. Oke. Ada komentar ada fitur sendiri Mas otomatis bukan di fast forward. Iya, kayaknya juga ada yang Ya, begitu. Tapi kan kita juga bisa ngerekam kemudian kita percepat bisa, ya. Pakai di screen aplikasi. record, terus di fast forward kayak kali 4, kali 2 gitu kan ya. Betul Cuman betul ada aku mikir ke kok, sana. yang software khususnya tuh cuman Mbak V belum kepoin. Oke. Apakah ada tips dan trik lain atau cukup kah? Cukup itu sih pokoknya, bikin fan art aja, bikin fan art ke teman-teman atau oshi kamu tuh, sama dipromosiin nanti fan artnya tuh kalau misalkan lagi streaming fan artnya tuh mungkin linknya ditaruh di channel supaya orang-orang yang visit ke channel kamu itu bisa lihat, oh kamu bikinin ini untuk streamer ini atau oshi ini gitu. Ini Funin Mamori ini trademarknya emang bajunya Baju buka barunya dua kancing ya? ya, baju baru. Ah, Sebelumnya bajunya beda. Oke. Nantilah aku kepo-kepoin lagi ya. Betul. Monggo. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan pertama dari aku di segmen ini, Mbak V sendiri karena sudah lama melanglang buana di sini, apakah punya tips dan trik kah untuk streaming di Twitch? Tips dan trik untuk streaming di Twitch sih mungkin pokoknya ini ya, kalau misalkan pengen streaming ya langsung streaming aja, nggak usah mikirin kayak aku takut begini, aku takut begitu, takut mencoba gitu loh. Padahal kan yang penting banget untuk pertama kali dalam segala apapun tuh kan coba dulu gitu. Keberanian. Atau katakanlah katanya ada quote ini, mulai aja dulu kan. Mulai aja dulu. Nah, itu beneran gitu loh. Beneran mulailah dulu bagaimanapun. Entah itu streamingmu nanti mungkin pastinya kan nggak langsung Meledak. perfect yang seperti kamu inginkan gitu kan. Pasti itu kan proses tuh kan. Melalui proses gitu. Tapi tetap ini aja, tetap berusahalah untuk tetap grinding di dalam entah itu streamingmu atau belajar apapun lah. Nanti semakin lama kan kamu tanpa sadar itu semakin berkembang gitu loh. Semakin bisa ngepoles kemampuan. Betul. Entah itu kemampuan kamu kalau misalkan sambil bermain game, kamu bisa sambil main game sambil baca chat sekarang. Dulu mungkin nggak bisa seperti itu, sekarang bisa. Terus sekarang sambil menggambar, ternyata bisa sambil menggambar, bisa sambil chatting sambil masih tetap menggambar, ngobrol gitu. Ya beneran guys, tanpa sadar kalian itu semakin berkembang gitu loh, skill kalian, public speaking kayak. Dan Mbak V pun yang sekarang ini itu kalau dibandingkan dengan dulu banget yang masih awal-awal zaman-zaman nge-stream pertama ya pasti beda. Banyak perkembangan lah. Oke, ini bisa karena terbiasa begitu ya singkatnya. Betul, itu betul. Oke, ada komentar tetaplah bernapas guys, kata si tidak diketahui. Keep swimming. Tadi ada komentar mengenai yang fan art tadi, Mbak V sebenarnya tapi kelewatan tadi. Temanku sering bikin fan art K-pop idol, lumayan bantu traffic katanya, kata si Lea. Oh iya, bagus. Bebas kok untuk bikinin fan art itu untuk siapa aja, entah itu untuk YouTuber, streamer
streamer orang ataupun K-pop ataupun dengan apa public figure lainnya yang mungkin misalkan contoh-contoh kayak public figure seperti kamu bikinin gambar untuk Ariel Noah ataupun apa gitu, gak apa-apa. Play Kubiga ya. Bikin aja, iya betul. Ketika lagi mungkin pakai helm Gundam gitu ya kan, gak apa-apa, lakukan aja pokoknya. Oke. Kalau kata Nike, just do it kata Lia ya. Oh betul. Bang Play Kubiga. Ini Mbak Fe kalau misalnya barusan itu nyinggungnya itu tips dan trik buat yang R, kita bisa bikin fan R. Apakah ada tips dan trik juga biar bisa naikin traffic ya? Kalau untuk nge-stream di Twitch? Nge-stream di Twitch ya. Menurut Mbak Fe kalau misalkan kalian udah fix mau menjadi mau berkonten nih di streaming ya. Benar-benar tak sarankan kalian upload at least upload klip-klip kalian itu ke TikTok. Kenapa Karena beneran sekarang itu apa ya, segala promosi media apapun itu salah satu yang tercepat itu adalah TikTok gitu. Dan misalkan ini kalian aktif streaming di entah itu platform manapun ya, di Twitch ataupun YouTube dimanapun atau bahkan di TikToknya sendiri, kalian kalau ada klip atau momen-momen tertentu yang entah itu lucu, wholesome atau bagaimana, itu kalian bikin videonya, kalian upload ke TikTok supaya orang-orang yang di TikTok itu tahu kalau kamu tuh eksis gitu loh. Ini Mbak Fe ngomong begini apakah ada buktinya ya? Atau Mbak Fe sendiri pernah merasakan bahwa ada peningkatan setelah itu? Ada beneran ada peningkatan guys, beneran. Itu ambil contoh Mbak Fe sendiri ya. Mbak Fe tuh dulu ceritanya itu ya, aku tuh beneran antipati sama TikTok dulu banget, beneran aku beneran enggak mau itu bikin TikTok. Tapi karena Pak Bando tuh membuktikan kalau lo beneran ini harus dilakukan. Kenapa? Soalnya tuh salah satu media promosi TikTok itu. Aku juga nggak dibayar ya, ini aku juga nggak dibayar, nggak disponsori oleh TikTok ataupun oleh platform manapun. Tapi ini aku beneran pure mau nge-share karena aku juga kepingin dan semoga dan aku mendoakan teman-teman yang mau menjadi content creator dan pokoknya mau mengembangkan gitu lah. Semoga ini bisa membantu itu aja. Dan itu jadi awalnya tuh aku tuh nggak mau kan. Terus tapi si Pak Bando tuh beneran ini bagus gitu loh. Terus akhirnya dia bikin dulu kan, aktif dulu di TikTok. Terus akhirnya dia tuh sampai mencapai 10.000 follower. Wow. Terus mulai dari situ aku tuh beneran ya ada buktinya gitu loh ya kan. Aku kan Mbak Fe kan mikirnya kayak masa sih gitu loh ya kan. Masa bener tak gitu kan. Beneran oke, tak lakukan. Tapi katanya dia berarti tapi komit ya, misalkan seminggu kamu upload berapa konten gitu. Misalkan entah itu tergantung dan kembali ke diri masing-masing ya kan. Ada yang bisa seminggu 5 kali atau seminggu sehari sekali juga bisa. Tapi aku lupa waktu itu aku seminggu berapa kali. Pokoknya aku lakukan itu komit dan akhirnya aku malah dapatnya itu berapa ya? 11.000 lah, berapa ratus sekarang followerku di TikTok. Wow. Gitu. Username-nya apakah? Yang di TikTok kah? Ya. Wow, followernya 11.000, banyak ya. Iya, dulu tuh sebenarnya ada 12.000 lebih, tapi karena aku rasa mungkin ada bot-bot juga yang nge-follow atau entah itu Mbak Fe memang udah lama nggak aktifin TikTok yang VTuber lagi ya. Jadi agak berkurang, tapi berkurangnya masih kayak di 11.000 berapa ratus. Wow. Ini Mbak Fe share di mana ya? Di Twitch boleh Mbak? Twitch ya. Permisi ya guys ya. Permisi. Ini bukan link spam kok, bukan link aneh-aneh kok guys. Wih. Ini Mbak Fe hanya nge-share di TikTok aja kah? Atau di platform lain juga nge-share ya? Kayak di Instagram, YouTube Instagram gitu? juga ada.
Tapi tidak Tapi sekencang di iya TikTok. Mbak V bikin TikTok dulu baru Instagram. Oh, I Oleh aku tuh sebenarnya see. pusing banget kalau ngurusin banyak akun. Jadi Tadi kadang itu ada yang lebih aktif di sini, ada yang di sana. Cuman kalau Instagram ini tetap aktif kalau Mbak V lagi announce untuk stream gitu ya. Aku masih up. Kalau ini Oke. Instagramnya Mbak. Boleh silahkan diklik di komentar. Tadi ada komentar Desi tidak diketahui traffic yang paling kenceng kalau zaman sekarang Iya, TikTok. betul. Itu emang udah valid, udah banyak buktinya kata Sile ya. Oke. Iya. Bahkan di TikTok sekarang itu bisa dibuat kayak nge-search seperti di Google gitu loh Bang Adri. Misalkan Bang Betul. Adri mau nyari kuliner apa, itu search aja di TikTok tuh langsung banyak rekomendasinya dengan video-video yang menarik. Betul. Jadi memang TikTok itu sepenting itu sekarang, sebagus itu dalam berbagi informasi ya. Ada komentar dari Uncle Setsu. Ketika berinteraksi sama TikTok user, apakah ada special approach buat berinteraksi sama mereka? Apa ya? Kalau tergantung dari masing-masingnya, Uncle. Soalnya misalkan kamu channel TikToknya ini mau difokuskan untuk apa gitu, entah itu untuk yang lucu-lucu atau edukasi atau apa, tapi nanti pasti dapatnya penontonnya yang juga sama tertariknya sama tema yang di-sharekan itu. Oh, oke. Sama ini ya, sama kalau misalkan bedakan TikTok yang untuk konten itu sama TikTok yang untuk pribadi. Karena misalkan kalian lagi di TikTok yang untuk konten kalian itu misalkan itu namanya brewek Pokemon gitu ya. Usahakan kalian interaksinya atau nge-search-nya tuh yang bertemakan Pokemon. Karena nanti akan video kalian itu akan dibagikan dan di-search juga di yang tema-tema Pokemon gitu loh. Oke. Hah, banyak juga. Masih ada tips and trik lain kah atau habis kah? Kurang lebihnya untuk itu dulu. Kalau lainnya sih kayak misalkan masalah OB, biasanya sih masalah OBS atau bagaimana misalkan layout streaming yang oke gimana, nggak ada yang pakem-pakem gimana kok. Itu bisa dipelajari nanti seiring waktu begitu ya? Betul, tergantung dari streamernya kenyamanannya bagaimana. Mau layoutnya rame atau tanpa layout, misalkan game terus sama orang ataupun VTuber ataupun PNG gitu juga nggak apa-apa gitu loh. Tidak ada masalah kalau menurutku ya. Penting niatnya untuk tetap terus berkonten itu sih. Oke. Kita lanjut kalau begitu Mbak P. Ada pertanyaan dari viewer ini. Ada pertanyaan dari Semi Chisme. Menurut Mbak V, Adli perlu versi 2D nggak? Sekarang tuh lagi ngetren ini loh Bang Adli, apa tuh PNG, tapi gambarnya itu streamer orangnya Bang Adli. Oh iya, misalkan ya kan ya. Kemarin aku lewat itu di Twitter, terus aku kayak itu lagi ngetren banget itu Bang. Itu lagi ngetren. Jadi misalkan mungkin Bang Adli lagi nggak mau open cam tapi pakai PNG, tapi gambar PNG-nya tuh PNG-nya fotonya Bang Adli gitu. Misalkan lagi diem terus sambil kedip-kedip dibikin GIF gitu kan bisa ya. Iya, aku lihat kemarin. Bentar coba aku lihat di Twitter ya, yang aku like. Karena itu aku tuh like lagi doang ngetren banget salah. itu sekarang. Aku baru lihat sekali. Banyak yang pakai begituan. Kebanyakan sih baru streamer luar ya Bang. Streamer luar yang open cam. Oke, Adli versi wayang, bukan Kak? Gitu. Ini coba aku share ya, bentar ya. Ini Kak, kalau misalnya aku nggak tahu apakah Mbak V ini kemarin lihat ini ya, tapi aku kemarin ngeliat ini Kak, ada yang nge-share beginian di ya ini bener nih Twitter. Bener. Ya ini salah satunya. Terus ini, menarik juga konsepnya. ini kreatif banget sih, ini kreatif. Bisa bergerak dari kayak begini, jadi kayak bukan cuma PNG kayak Mbak V ini kan ilustrasi orang ya, digambar. Kalau ini kan kita foto ya, kemudian dijadiin versi PNG tuber kayak begini. Oh. Lucu nih. Kreatif, bagus. Ya betul.
Jadi menurut Mbak Feni, apakah aku perlu ada versi 2D? Wah, Gak salah ya? perlu boleh. Kalau terutama ini ya, pagi-pagi banget tapi males cuci muka ataupun apa dulu berdandan, wes langsung pakai itu aja terus nge-stream ya kan. Jadi agak rasanya tuh agak VTuber gitu, Mas. Gitu banget nih. Untungnya saya on cam Kak dan jadwalnya tertata. Jadi aku ya begitulah. Sesekali Mas gimmick. Aku jarang. Kayaknya sepanjang aku nge-stream aku nggak pakai kamera itu cuma sekali kayaknya. Kayaknya ya. Selama udah 3 tahun terakhir. Tapi terima kasih Kak idenya. Nanti coba aku cek-cek lagi kalau begitu. Ya, Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan dari aku kalau begitu, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer. Selama ini Mbak V, momen yang paling mengesankan selama nge-stream apa aja? kalau momen berkesan saat stream sih setiap hari sih berkesan ya menurut Mbak V ya, karena apa ya, mungkin kelihatan kayak seperti stream pada umumnya dan pada biasanya sehari-hari gitu kan. Tapi menurutku setiap hari itu dan waktu nge-stream ya, karena ini kan maksudnya dalam konteks nge-stream ya, dunia streaming itu tuh luar biasa Bang. Apa karena kita ketemu dengan banyak orang, macam-macam orang yang kita itu ya pastinya nggak tahu tuh siapa, nggak tahu Iya, itu betul. siapa dan apa yang mereka sedang hadapi apa. Jadi kayak misalkan tiba-tiba kenal gitu, kenal sama orang baru, ataupun ada orang-orang yang biasanya regular Datang. visit stream itu Iya. pasti ada aja ceritanya gitu loh. Dan menurutku itu apa ya, momen yang magical sih buat aku, bisa kita menjadi wadah untuk saling sharing ceritanya tuh, entah itu yang suka duka ataupun ketemu dengan orang baru, orang lama. Betul. Gitu. Jadi merasa nyaman di komunitas begitu ya? Iya, yang awalnya tuh kayak oh ternyata teman mabar biasa awal-awalnya, tiba-tiba jadi suami gitu kan. Pandai kali. Mantap kali lah ini muncul. Bagus sekali. Punchline-nya ke arah sana. Boleh. Teman mabar tiba-tiba sudah jadi seperti sahabat atau keluarga sendiri gitu. Betul. Kakak, seperti adik, seperti orang tua ya kan, seperti keluarga. Itu menurutku seneng banget sih. Makanya salah satu semangatku dan motivasiku untuk tetap berstreaming tuh ya itu, aku bertemu dengan banyak orang. Oke, ada komentar dari tidak diketahui. Kapan, catat guys, kapan undangannya Mbak V? Amin. Udah tak kirimin nasi kotak loh kamu. Tapi sepengetahuan aku, beberapa gestar yang aku undang ke sini ada beberapa emang jadi serius. Emang gara-gara dari raid, kenalan, kemudian jadinya serius beberapa. Which is good. Alhamdulillah. Oke, ada komentar temen nomor tahu-tahu jadi pasangan presiden wakil presiden. Bukan begitu. Wow. Yuk Kak, kita lanjut kalau begitu. Belum nyampe nasi kotaknya kata tidak diketahui. Iya, itu maksudnya nasi kotak kan kayaknya belumnya. Oh, apa tuh dulu waktu masih lamaran ya, engagement, waktu engagement. Itu tuh ini sekalian nge-share foto buku nikah kan kalau nggak salah. Iya, ada di Twitter. Itu waktu sudah sahnya hari hanya itu. Tuh harus sering mabar sama Mas Adli biar bisa mempersunting dia. Macam. Kita lanjut Mbak V. Mumpung masih di topik ini, aku mau tanya 2-3 hal kayaknya. Kenapa bisa nyampe di titik 5,1k sekarang followernya? Apakah ada momen tertentu yang bisa jadiin ngeledak gitu ya? Mungkin pastinya ini ya, karena rate dari supportnya dari teman-teman, entah itu bantu retweet ataupun nge-like video-video yang ada di TikTok atau Instagram, ataupun dari rate-nya dari teman-teman juga yang sama-sama berkontennya, kurang lebih juga semakin lama semakin bertambah gitu. Ada
ada beberapa viewer yang kadang itu muncul, dia tuh nyapanya gini, "Halo Kak, aku dari TikTok ini." Oh gitu. Jadi kita tahu gitu, oh ini ternyata ada yang sampai pergi ke channel streaming utama dari platform mana gitu, dari media mana, TikTok, Instagram, Twitter. Oh, oke. Aku pikir tadi masih ada yang mau dijelaskan. Terus ini kalau misalnya sampai di titik 5,1 emang gara-gara kayak perlahan-lahan ngebangun gitu saja dan nggak ada kayak momen yang meledak tiba-tiba rame yang follow begitu kah? Oh, kalau misalkan rate yang besar-besar itu mungkin ada beberapanya salah satunya itu pernah di-rate sama Bang Dani Jidat. Ya, Oh. anak-anaknya banyak itu luar biasa, sama ada beberapa yang juga ini apa visit channelnya Mbak V juga setelah di-rate itu, maksudnya visit main-main gitu. Dan juga dari mungkin channel orang luar ya, aku nggak tahu asalnya dari dia, tapi VTuber ini namanya Hana. Hana apa? HANA gitu aja. Dia VTuber HANA? kucing, iya. Oh, wow, Dia VTuber banyaknya. kucing, iya. Anak-anaknya juga banyak. Waktu itu aku ingetnya di rate-nya waktu lagi gambar. Dia juga suka gambar. Di nge-rate ke aku dan berapa kali ya? 2 kali di rate Hana, sama juga dapat rate lagi dari ini Nemi juga, anak-anaknya banyak. Rate beberapa. Ini aku cari ya Hana 90 ada juga, tapi ini ada yang namanya username-nya Hana. Hana ini lagi live juga 110 kan yang nonton. Betul. Ini followernya 50.000. Wow, banyaknya. Alhamdulillah. Mbak Feni, aku mau tanya dong, mumpung di topik ini, dengan angka yang segini apakah merasa takut dan segala macam tidak sih dengan jumlah angka yang kayak begini, kayak ngerasa mungkin kayak khawatir nanti memberikan konten yang mungkin tidak cocok untuk semua orang gitu loh, atau mesti kayak jaga-jaga mulut segala macam? Kalau itu sih kembali ke masing-masing ya Bang ya, apa mau lebih menjaga atau lebih berhati-hati juga boleh, tapi kalau Mbak V menjadi apa adanya dirinya Mbak V gitu aja sih. Aku tetap dengan angka, dengan nominalnya segitu, aku tetap kayak misalkan kadang itu ngejokesnya yang pinggir jurang, kadang itu juga berbicara dengan kayak Surabaya, dengan cara bicara Surabaya. Ada yang aku juga tetap kayak bicara bahasa sehari-hari di Surabaya kan, Jawa nguku gitu kan. Begitu. Jadi meskipun sudah banyak kayak gini, tetap berpegang pada prinsip apa yang diomongin itu sesuai dengan jati diri saja begitu ya, nggak usah dibuat-buat segala macam ya. Betul. Kecuali kalau misalkan mau lebih berkembang, itu karena kita platformnya di Twitch ya, yang dimana Twitch ini lebih banyak orang luar dan bahasa internasional kan bahasa Inggris. Kalau misalkan Mbak V ambil 1 hari di dalam seminggu ataupun akhirnya berubah jadi channel yang berbahasa Inggris, kemungkinan sih bisa lebih Nah, kalau sejauh ini sih lihat-lihatnya teman-teman yang berbahasa Indo juga mahir kok, juga pinter-pinter dalam berbahasa Inggris gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dengan pakai bahasa Inggris mungkin bisa lebih berkembang dibandingkan pakai bahasa sehari-hari Indonesia doang gitu ya? Kemungkinan iya. Oke, aku mau tanya 2 hal lagi kalau begitu Kak. Masih di topik memorable momen yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama ini apa saja kalau begitu? Oh, kalau menyenangkan ya mungkin tadi ya yang bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang iya betul, orang-orang yang kita nggak kenal kemudian rutin datang. Betul. Bahkan yang sampai dulu kan Mbak V pertama kali kan nge-stream yang di HP itu, yang di gallery, sampai hari ini pun ada 1-2 yang tetap bersama Mbak V, tetap menemani perjalanan Mbak V ke platform manapun sampai di hari ini juga ada. Loyalnya? Ya, sekali loh ya. Aku juga pikirku kan
paling inilah people come and go kan. Ya. Kalau minusnya ya mungkin itu apa, aku mau belajar untuk menerima people come and go. Jadi kadang itu kan ada orang yang awalnya tuh sering visit terus tiba-tiba nggak visit, nggak ada kabar gitu ya. Iya betul. Pastinya sedih lah ya, pastinya sedih. Dan apalagi kalau misalkan deket dan dia juga sudah sangat support di channel, bukan hanya untuk Mbak V tapi juga ke chat viewers atau chaters yang ada di channel itu tiba-tiba hilang, itu ya pastinya sedih lah, pastinya aku sedih. Cuman aku juga harus menerima gitu, menerima itu ya, itu kan sudah satu paket dalam dunia streaming gitu. Iya betul. Kalau misalnya sering mampir terus tiba-tiba hilang kan jadi sedih ya Mbak ya. Iya. Apalagi kadang-kadang nggak bilang terus tiba-tiba hilang, tapi ya begitulah ya. Kadang kita nggak bisa ngatur orang juga kan ya. Tapi kalau misalkan hilang di sini nih, maksudnya misalkan awal-awalnya ngechat terus tiba-tiba hilang, entah itu nggak tahu ke channel lain ataupun sambil bekerja, itu aku sangat memaklumi kok. Aku sangat welcome, sangat oke, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kayak misalkan masih ada kabar lah dari, misalkan ya aku lebih bersyukur, aku lebih tenang, lebih lega kalau misalkan maaf ya Mbak, misalkan lagi sibuk apa-apa, lagi skripsi atau apa, aku di situ pasti mendoakan, oh ya semoga lancar, sukses ya skripsinya berarti. Iya betul. Apa kan Mbak V juga sering itu ya, sering tanya-tanya kalau misalnya, ya halo Mas Adli, selamat datang, udah makan, udah ini, udah itu, udah belum? Betul. Ya kan, ini kan jadi kasih yang kalau misalnya kalau ada viewer mampir ke teman Mbak V ya ditanyain segala macam. Betul. Lalu Mbak V tanyakan sudah makan apa belum. Soalnya kadang kita kan nggak tahu ya, aktivitas setiap orang kan beda-beda. Entah itu dia lagi sibuk ataupun baru bangun atau lagi suka ngerjain apa atau main game atau apa. Kadang itu bisa lupa makan loh. Betul. Padahal kadang itu kita tuh ngeremehin gitu loh. Udah makan belum ya? Udah makan belum? Jadi Mbak V sendiri kalau lagi sibuk atau apa itu juga bisa lupa makan, tapi yang penting ada kopi gitu. Kalau misalnya apa ya, malas makan sih biasanya ada cemilan di samping kayak coklat atau segala macam. Wah, enak sekali tuh. Aku baca komentar sebentar Mbak V. Ada komentar, maafkan aku yang suka hilang, nggak gitu. Ada komentar juga tiba-tiba hilang setelah ada tukang bakso habis chat atau komen pinggir jurang. Waduh. Dihilangkan ya. Ada komentar untuk konteks siangnya kita itu malamnya mereka kalau di Amerika Utara atau negara Barat, atau sorenya di Eropa. Jadi lebih ada kesempatan dapat orang luar mampir. Betul Kak. Nggak makan ngopi, biar mah kata Uncle Setsu. Makan ngopi pas lagi perut kosong itu tidak baik, Fe. Iya, tapi ini kok sebelum nge-stream atau ngopi, pokoknya ngopi lah, sebelum ngopi itu aku pasti udah makan. Iya, soalnya ya itu pernah nyobain ya kan, orang-orang kan pada, oh aku belum makan tapi udah ngopi, wih keren sekali, aku coba langsung Tidak baik Kak, sangat tidak disarankan. Lambung saya, jadi nggak bisa nih, aku harus makan dulu, nggak tahu itu dikit atau banyak, pokoknya ada makanan baru kopi. Betul, tidak baik Kak. Ada komentar dari si tidak diketahui, lambungnya dah mutan, kata tidak diketahui. Terus ada komentar juga tadi sebenarnya ya, kalau aku hilang Mas Adli sedih nggak? Ya sedih, tapi kadang-kadang nggak bisa ngatur ya kan Mbak V. Kadang-kadang kalau misalnya ada viewer yang rutin datang, kemudian tiba-tiba nggak mampir lagi, kadang-kadang kita mikir kan, ini orang kemana ya? Masih hidup tidak ya? Sehat tidak ya? Apakah gimana? Iya kan, kita nggak tahu kan? Iya apa ya Mbak V sih mikirnya kalau itu terjadi di posisi Mbak V ya, Mbak V cuma berharapnya semoga orangnya sehat-sehat. Ini maksudnya beneran doain gitu loh ya. Pokoknya semoga sehat, lancar lah apapun yang dia hadapi di aktivitas dan kesibukannya saat ini. Iya betul. Kadang-kadang kita nggak tahu kan Mbak V, kalau misalnya kita kan nggak ngikutin segalanya ya. Kalau misalnya mungkin mutualan di Twitter atau Instagram, kalau ada apa-apa kan mungkin kita bisa lihat ya. Misalnya mereka sakit atau misalnya lagi bad mood atau lagi galau kan bisa lihat ya. Tapi kalau cuma antara viewer sama streamer yang cuma kayak mampir di channel kemudian tiba-tiba hilang sebulan 2 bulan kemudian tidak ada kabar, kan jadi kadang-kadang kepikiran ya, kok si Leakil nggak mampir-mampir lagi ya? Apakah lagi sakit atau lagi ini atau lagi itu? Tuh jangan-jangan udah nggak ada lagi, kan nggak ada yang tahu ya nasib orang.
Kayak kemarin kan ya, beberapa tahun lalu ada yang itu kan yang tiba-tiba meninggal kalau nggak salah, streamer yang kabar di Twitter cukup besar. Siapa ya, aku lupa. Mbak V seharusnya tahu, aku juga tahu, tapi aku tidak ingat namanya. Tapi beberapa tahun lalu kalau nggak salah ada yang meninggal kan, yang stream, iya Echizen. Itu sorry. itu kan nggak ada yang tahu ya. Terus tiba-tiba gede dan di Twitter kan disebar luas kan kalau misalnya sudah meninggal kayak begitu kan, hal yang kayak gitu kan kita nggak ada yang tahu ya. Kok jadi berat kali ya jawaban? Iya maaf nih aku nggak ngikutin nih soalnya nggak ngerti. Itu Mbak V apakah pernah dengar nama username Echizen ya di Twitch? Enggak. Oh tidak kah? Enggak. Oh jangan-jangan Mbak V belum pernah lihat. Tapi beberapa bulan atau tahun lalu itu ada seorang streamer yang waktu itu meninggal, kemudian disebarluaskan beritanya di Twitter. Aku nggak tahu. Ya, waktu itu ada. Tapi ya itulah, itu di masa lalu. Kayak yang tadi, kalau misalnya tiba-tiba hilang kan nggak ada yang tahu kabar kalau cuma antara mutualan di Twitch doang. Baca komentar sebentar Mbak V. Ada komentar lagi tadi. Aku ghosting sebulan, nangis nggak Bang Adli? Nggak nangis, cuma ya kadang-kadang mikir aja. Kenapa ya? Apakah aku ada salah segala macam ya? Atau ada salah ngomong segala macam ya? Apakah ada menyakiti perasaan ya? Dan segala macam. Cuma nanti seiring waktu paling aku kayak move on. Ya udahlah ya, nggak bisa ngatur segala orang gitu. Aku sih gitu ya. Kalau Mbak V, kalau misalnya ada yang begitu gimana kah? Iya sama Bang. Kan nggak mungkin misal nggak tahu ya, kalau kan kita nggak tahu ya sedekat apa orangnya ini sama yang hilang gitu. Ya kalau misalkan deket banget ya mungkin nanya kabar gitu aja sih. Iya. Cuman ya tergantung dari balasannya. Apakah balasannya itu welcome kita untuk memberikan pertanyaan lanjut atau gimana gitu. Kadang kan privacy ya kan kadang kan privacy ya Bang Adli ya. Betul, kadang-kadang tone-nya udah beda kalau misalnya kita tanya kan ya. Oke, ada komentar lagi tadi. Apa aku kenapa tadi habis misahin kucing? Tadi kita bahas masalah streamer yang pernah nge-rate Mbak Vene, namanya Hana, H-A-N-A. Karakternya kucing begitu Kak. Dia pernah nge-rate Mbak Vene dan bawa anak banyak-banyak juga. Terus ada komentar juga tadi, cuma bisa berharap dia ketemu sama CEO muda penerus keluarga, terus viewer yang hilang itu lagi living kayak drama romance. Nah, kalau viewernya hilang. Oke. Amin enggak apa-apa kalau misalkan ternyata ngilangnya untuk mengejar kesempatan atau suatu prospek yang lebih baik, lo nggak apa-apa lo. Aku justru ikut seneng gitu loh, ikut seneng dengernya. Oh ternyata kemarin ngilang tuh nyelesain skripsi, terus sekarang sudah lulus kuliah lu. Aku malah seneng dapat kabarnya gitu loh. Oh ya nggak apa-apa gitu loh, istilah. Turut bersuka cita ya. Betul. Oke, kita lanjut Mbak Veni kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Mbak Veni kalau misalnya bisa membandingkan diri sendiri selama 3, 6, 12 bulan atau tahun-tahunan yang lalu, apakah yang berubah kira-kira? Kan sudah lama ya. Banyak sih Bang kalau yang berubah dari Mbak Veni ya. Mungkin beberapanya ya dari public speakingnya, dari karakternya Mbak V sendiri juga semakin berkembang. Semakin mungkin kalau makanya streaming ini Mbak V suka banget nge-stream karena selain bertemu dengan orang-orang itu, orang-orang yang Mbak V ketemu tuh juga kurang lebih ikut membentuk karakternya Mbak V sampai hari ini. Betul. Mungkin dulu kita menjadi lebih welcome, kita menjadi lebih menghargai opini orang. Betul. Jadi ya, betul. Streaming ini benar-benar magical nih guys. Kalau menurut Mbak V ya. Karena kita belajar itu seiring waktu gitu kan ya V? Betul. Awal pastilah kalau kita dibandingkan dengan awal kita nge-stream, kalau ngomong cara berbicara kita, cara memilih kata itu pasti juga sudah beda gitu. Pastilah kalau yang awal-awalnya kita pasti gugup, pasti gagap, pasti nggak tahu harus ngomong gimana, pasti nggak tahu. Tapi tetap dilanjutkan aja kegiatannya. Nanti kan lama-lama kita semakin berkembang.
Mungkin jelek di hari ini, mungkin emang harinya jelek nggak bagus ya. Mungkin besok bisa lebih baik lagi daripada hari ini begitu ya. Oh betul, heeh. Oke, ada komentar gugup woof itu anjing nggak? Guguk. Itu guguk. Iya betul. Kita lanjut Faye kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari aku, apakah sudah mencapai sesuatu ya sejak nge-stream di Twitch? Oh, kalau sejak nge-stream di Twitch, pencapaian Mbak V, achievement Mbak V itu mungkin dari dunia streaming itu Mbak V sudah ini ya, nabung-nabung bisa build PC gaming, bisa beli. Kalau dulu yang dari streaming dari HP itu awalnya tuh beli HP gaming yang misalkan lebih bagusan lagi, terus nabung lagi bisa build PC gaming pertama, terus nabung lagi bisa upgrade lagi PC-nya, bisa ini komis live 2D, bisa macam-macam untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi basically dengan seorang Venetia nge-stream itu cukup nambah-nambah untuk jajan segala macam lah ya. Bisa lah, bisa. Terus sama ketemu dengan banyak orang yang memberikan Mbak V kesempatan untuk bekerja sama, kayak misalkan contoh kalau dari streaming ini Mbak V itu sempat dapat endorsement dari Ricis Nabati banget. Aku mau tanya itu, yang Nabati mie soto ada di IG-nya Mbak Instagram. V, Instagram. Ini beneran di endorse? Beneran, aku dapat produknya itu 5 kardus. Wow. Berapa ya? 2 kardus yang mie itu yang rasa soto. Yeah. Terus yang 3 kardus itu yang varian wafer terbarunya gitu. Beneran official dari Ricis Nabatinya itu. Wow. Banyaknya. Itu juga aku kaget sih. Wih. Terus lumayan sekali. Selain itu kalau dalam streaming ya ketemunya banyak orang dan orangnya ini ngasih kesempatan ini nih. Mbak V sempat kerjasama sama temen ini yang ternyata dia tuh kayak punya tim apa ya buat bikin animasi gitulah di grup musik Barung Family ini. Yeah. Ini temennya ini namanya Wan Hewan Online. Dia itu ngajak aku untuk collab gambar untuk dijadiin di video musiknya di Barung Family-nya itu. Wow. Bentar, ada banyak ya perkembangannya. Ya. Ini seandainya seorang Venetia tidak nge-stream tentu tidak akan banyak pintu-pintu yang kebuka ya. Tidak mungkin bertemu dengan orang-orang yang juga luar biasa. Keren banget. Ini aku itu share di mana nih? Di Twitch boleh. Ini kalau misalnya Mbak V yang dikontak Nabati tadi, Mbak V di approach atau Mbak V yang approach kah? Mbak V di approach sama kayak tim manajernya mereka gitulah. Wow, halo Mbak, saya dari Nabati, ya begini. Begitu kah? Jadi ini kita memang pada saat itu mau collab dengan VTuber. Nah, salah satu yang dikontak saya. Oh wow. Permisi ya Bang, ini contohnya yang dari Barong. Ada viewer yang diam-diam orang OT kah kata Uncle Setsu? Gak tahu ya itu. Mungkin jalan-jalan di TikTok terus kelihatan atau di Instagram terus kelihatan gitu ya. Orangnya nggak bilang sih, aku juga nggak tanya tahu dari mana gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu kan Mbak V yang nonton tiba-tiba siapa. Di-kontak gitu. Ya tiba-tiba nanti ada seseorang, loh ternyata di situ aku nggak tahu. Kan begitu ya. House of Panda. Aku buka dulu nanti aku nonton habis nge-stream ya. Boleh. Kita lanjut kalau begitu Mbak V. Selain dari beberapa pencapaian ini, apakah ada pencapaian yang lain? Pencapaian yang lain tuh mungkin ini ya, yang menurut saya yang pencapaian paling tingginya Mbak V itu adalah meyakinkan atau membuat
orang tuanya Mbak V, mama papanya Mbak V nih percaya dengan apa yang Mbak V kerjakan sekarang. Awalnya tuh kan Mbak V tuh dimarahin karena kok kerjaannya seharian ngegame gitu di awal-awalnya di HP gitu kan ya. Relate kak, Ngegame di HP, ngegame sampai tengah malam atau relate apa kak. gitu. Abis itu nanti dibilang, kamu kerja gini ada gunanya nggak sih? Menghasilkan nggak sih? Oh betul Ya kan? betul bang, betul. Kamu ngapain sih? Cewek kok ngegame aja gitu kan. Itu stylenya mama saya kalau ngomongin dulu. Betul. Mending cari kerjaan yang jelas pagi sampai Betul, siang. mending bikin kue atau bikin apalah gitu kan. Betul. Terus habis itu waktu sudah punya PC gitu, ayo ngegame lagi. Terus makin lama makin lama Vene bisa nunjukin gitu loh, ini loh aku apa yang aku kerjakan yang dibilang main game tak apa tuh menghasilkan ini begini. Awalnya masih agak inilah kurang bisa menerima lah ya Bang Adri ya, karena istilahnya ini kan cara mencari uangnya kan beda daripada biasanya gitu kan. Biasanya kan orang kerja kantor atau kerja apa gitu yang kelihatan, yang jelas gitu loh ya kan. Betul. Nah kalau streaming ini kan masih awal-awal banget itu, apalagi 7 tahun lalu kan. Iya, orang nggak tahu itu ngapain. Era YouTube nge-stream gitu loh, ngapain gitu loh. Betul. Ternyata bisa menghasilkan, bisa ini, terus akhirnya pada sampai mama papa Vene tuh accept gitu loh. Oh ternyata ya at least untuk dirinya sendiri adalah bisa lah mandiri gitu. Betul. Okay. Justru malah kadang itu kalau Vene lagi nggak nge-stream gitu kan ya, ditanyain sama malu, kamu kok nggak nge-stream gitu. Nah, kalau aku orang tua aku udah sadar sendiri. Jadi kalau misalnya dia kerja jam segitu, kalau nggak ada jam segitu dia nggak bisa kerja begitu. Jadi udah kayak udah paham. Ada komentar tadi, basic parents kata tidak diketahui. Betul kak, orang tua juga kayak gitu kak awalnya. Terus ada komentar juga, ternyata problemnya sama ya. Iya, itu wajar sebenarnya kan Mbak V. Apalagi zaman dulu orang-orang nggak banyak ya, kan. Kalau orang-orang zaman dulu apa ya, aku juga awalnya sih kayak risih kan, apa sih kok nggak tahu gitu loh kan. Ini kan modern gitu loh sudah. Tapi ya makin lama kayak ngerti, oh ya mungkin pada saat eranya orang tua kita itu kan nggak ada pekerjaan yang seperti ini gitu loh. Betul. Dan media sosial tuh kan sangat minim ya pada saat itu, ya cuman dari majalah, koran gitu aja. Betul. Nggak ada sekarang yang kan namanya YouTube, Twitch gitu kan nggak ada. Betul, sekarang kan baru-baru berpindah ke sini ya, shifting. Ada komentar juga, ada gunanya emang ginian. Ada mak, we are fighting depression 1% at a time. Betul. Iya betul. Mungkin ada beberapa juga mungkin yang memulai streaming atau apa itu selain karena entah itu mungkin dia sedang fighting depression atau apa, untuk mendistraksi dari apa yang dia hadapi saat ini gitu. Betul. Kalau Mbak V tuh dulu suka semakin suka streamingnya karena aku mendapat teman mabar banget nih. Mbak V ini di keluarganya Mbak V itu anak tunggal, cewek satu-satunya. Oh, oke. Jadi aku memang ada lah sama teman mabar atau apa. Tapi kan mereka nggak bisa setiap saat waktu Mbak V kepingin main mereka pasti ada gitu kan. Iya, kan betul. beda aktivitas, beda kesibukan, beda waktu mungkin. Iya, jadinya betul. Makanya itu aku nyoba nge-stream lah. Dengan nge-stream itu ya alhamdulillah aku mendapat teman mabar dari situ. Ya mungkin yang biasanya yang dulu awal-awal teman mabar biasanya nemani mabar itu mungkin nggak bisa ketemu sama orang lain yang juga bisa menemani gitu. Iya, betul. Ini teman mabar yang sekarang juga jadi teman hidup begitu ya. Oh, benar bang. Alhamdulillah ya. Tadi ada komentar juga, aku malah disuruh buat konten masak-masak cuma gara-gara masuk jurusan perhotelan. Nah, ya kan. Betul, sekarang kan agak-agak apa ya, sudah mulai berubah ya paradigmanya sedikit demi sedikit, tapi emang butuh waktu ya. Sekarang bisa dikontenin loh bang. Aku malah ngikutin salah satu konten creator, dia tuh TKW di Korea. Ya. Kontennya dia itu tuh ngerekamin
dia makan siang di pabrik Koreanya dia. As simple Oh. as that. Jadi nunjukin kayak menu makan siang di pabrik Korea hari ini guys gitu Ya, direkamin dari HP, dan itu juga apa ya, pengambilan video ini bukan yang profesional gimana gitu loh. Yes, apa ada, tapi itu bisa menjadi konten gitu. Apapun. Jadi aku rasa kayak apapun sekarang di dunia ini bisa dikontenkan. itu di komentar Selama menyajikannya ini ya benar, baik, dan tidak menyerang atau merendahkan. itu di komentar ada yang bilang namanya Madang Haja. Iya, aku ngikutin tuh, itu lucu tuh orang itu. Oh, oke. Aku kayaknya pernah lewat sekali, tapi ini menarik kontennya karena orang kita kan nggak kayak gitu ya, makannya mungkin, dan ada variasi kan. Terus yang terbaru-baru ini Mbak Fen dapetin ini Apa tuh? orang Indo, kayaknya sih orang Jakarta ya. Yeah. Dia tuh kontennya itu nge-review toilet umum. Oh, aku mungkin Jadi pernah lewat dia sekali. tuh nge-videoin toilet di mall atau toilet di SPBU gitu. Yeah. Itu kayak anjir, sebenarnya itu kontennya kayak apa sih gitu kan, tapi ternyata itu konten yang kita butuhkan ya kan, siapa tahu di tengah jalan kita mules gitu loh. Betul. Kira-kira ini kontennya toiletnya bisa dipakai atau tidak ya, bersih atau tidak ya? Gimana ya, bersih apa enggak, oke apa enggak gitu kan. Betul. Itu jadi dengan dia juga menyajikannya juga bagus, baik gitu kan. Betul. Pokoknya apapun tuh bisa dikontenkan sekarang tuh guys. Pokoknya kalian nggak merendahkan apapun dan siapapun, itu kalian gas-gas aja mau konten apa. Oke. Wah, aku balik komentar sebentar ya. Ada komentar tuh belum dibaca. Tiba-tiba dikasih 5M kata Hana 90. Kamu kalau dikasih 5M gimana? Aku kalau dikasih 5M gak perlu pasang overlay ini lagi Kak, kebutuhan. Langsung hilang. Tinggal menata studio saya di masa depan kalau begitu. Ada komentar dari Bakabon, bikin konten menata meja makan hotel dong kata Baka. Gara-gara jurusan perhotelan si tidak diketahui tadi. Kita balik Kak, ada pertanyaan dari viewer tadi sebelum pertanyaan terakhir aku di segmen kedua. Apakah Mbak V punya suara cute? Kata Bang Randy 1287. Ada. Ini apa? Ya. Yang mana? Gitu kah? Iya, yang itu. Tapi suaranya Venerat aja. Kalau mau cute-cute ke waktu Venerat aja ya. Oke. Kalau misalnya di-rate orang bisa di-cute-in begitu kah? Tidak disajikan, tapi kalau di request mungkin bisa diberikan. Oh, boleh, tergantung permintaan begitu ya? Iya, betul. Oke. Ada komentar lagi, Mas lagi. Nggak ada, nanti ya pas lagi sesi stream ada. Jadi ketagihan. Aku ada di channelku, ada opsi buat dan itu suaraku sendiri Kak. I see. Ada kalau kayak gitu di Mbak V biasanya bukan suara cute, tapi ini dikasarin pakai kata Surabaya ini apa, dimisoin visualnya Surabaya gitu. Oh, kayak yang tadi ya, yang jadi kayak si Kratos. Kan, iya, jadi biasanya kan diuin atau diapain gitu. Tapi ini kalau di channelnya Mbak V dikasarin gitu. Oh, kadang-kadang manusia macam-macam, V. Ada yang pengen dimarahin, ada yang pengen disoftin, macam-macam memang manusia. Namanya juga unik-unik. Ada komentar tadi, ada untungnya juga dulu dibully jadi lebih bagus pakai toilet mana aja, terus sama WC Indomaret kata Kosetsu. Kita lanjut, ada pertanyaan lagi tadi kalau tidak salah dari Simon Chismi. Apakah ada saran untuk streamer atau viewer yang merasa menemukan calon pujaan hati lewat streaming? Berarti ini ceritanya misalkan si A mau mendekati streamer gitu ya? Betul. Bener ya? Betul. Oh ya. Ya mungkin apa ya? Kalau mau mendekati streamernya mungkin dengan apa ya? Dengan cara ataupun kata-kata yang baik dan positif kali ya. Karena atau mungkin coba ajak mabar dulu.
Kenapa tidak mulai Soalnya dari itu dulu ya, saran dari si Vene? Kenapa tidak mulai dari tanya statusnya dulu ya? oh ya, itu juga bener. Hmm, Takutnya kalau sudah taken gitu kan ya iya kan betul. lebih baik Nanti menghemat waktu. betul, nanti udah capek-capek effort terus tata, maaf Kak, aku udah punya pasangan. Kasihan ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ada yang ngepepet kayak gini dari viewer ngepepet ke streamer, apakah tidak merasa apa ya, creepy ya? Tergantung sih kalau itu Bang Adri, tergantung dari cara pendekatannya ya lebihan ya mungkin. Soalnya aku juga kan tiap orang pasti mempunyai cara yang berbeda-beda. Pokoknya minim aja gitu, jangan creepy lah pokoknya ya guys ya. Creepy-nya nih maksudnya ini ya, aku tidak menunjuk siapapun tapi ada terjadi di lingkungan teman-teman streamingku juga. Itu creepy-nya nih maksudnya kayak misalkan entah itu streamer yang on cam ataupun yang VTuber, itu tuh kadang kan nggak nge-share medsos pribadinya mereka gitu kan ya Bang. Oh, di stalking kah? Di stalking, betul. Kayak misalkan oke kamu sudah nge-stalking gitu kan, kamu akhirnya menemukan medsosnya yang asli gitu, terus kamu tuh kayak nge-DM doi itu kayak aku sudah tahu loh ini akunmu yang asli tuh ini kan, kayak anjir apaan itu. Creepy guys, jangan dilakukan ya, minta tolong, itu creepy kalau itu. Iya, kadang-kadang ada yang kayak begitu kan, karena Itu kan jangan. Perwakilan mungkin aku nggak tahu ya apakah teman-teman di sini ataupun yang nanti akan mendengarkan nanti, apakah cara itu normal? Itu nggak normal, itu serem. betul. Jangan. Jadi kalau misalkan ya kan kita sendiri sebagai streamer ataupun orang yang punya akun aslinya itu juga kita memang nggak bisa mengontrol kalian tuh. Kamu jangan menyelam ya, tapi tetap menyelam ya sudah, itu kan kita kan nggak bisa mengontrol itu ya Bang ya. Tapi Betul. kalau dengan mendengarkan ini, kalau kalian memang sudah menyelam dan kalian tahu kayak privasinya mereka, tolong itu di-keep untuk kalian masing-masing sendiri aja. Nggak perlu satu dunia ini tahu, nggak perlu orang yang punya akunnya itu tahu, nggak usah. Keep, jaga. Justru dengan kalian nge-keep dan ngejaga itu kita ini yang punya semakin respect gitu loh, kayak terima kasih gitu loh karena ikut melindungi kita gitu loh. Marilah kita menciptakan suatu komunitas dan orang-orang di sekitar kita tuh yang saling melindungi, saling mensupport. Betul. Karena dapat yang namanya dalam tanda kutip aman dan kedamaian itu susah kan, Ve? Ya, betul. Ya kan, apalagi untuk mereka yang mungkin pakai PNG tuber atau pakai model atau pakai username yang benar-benar kayak anonim sekali. Tapi kadang udah seanonim mungkin tetap aja kadang-kadang bisa ketemu kan ya? Pasti. Okay. Ya pokoknya apa ya? Lah terus gimana nih cara mendekatinya ya? Mungkin kalau memang lagi sama-sama main game yang sama ya sudah ajak mabar. Kalau misalkan apalagi terutama kalau doi lagi open mabar terus kamu izin aku boleh ikut ya, kalau misalkan diperbolehkan ya monggo isilah. Kadang seperti itulah pokoknya yang sopan gitu. Betul. Justru dengan sopan seperti itu malah kita itu interest gitu loh, kayak orang ini sopan ya, mengerti apa itu, justru itu menambah daya tarik gitu loh. Betul. Karena kan dengan sering main kita jadinya lebih akrab begitu kan ya? Betul. Kalau misalnya cocok vibe dan segala macam. Oke, aku baca komentar sebentar. Aku anonim, kata tidak diketahui. Iya kan, tidak diketahui kan anonim ya. Kata Baka alon-alon asal kelakon. Terus di atas ada komentar tadi masalah pepet-pepetan. Pepet terus Sam spaghetti are soft after wet. Oke. Cepat atau lambat Adli akan luluh, kata Uncle Setsu. Mas Adli prefer jadi suami atau istri, dan kapan mau jadi istri saya? Contoh, kata Uncle Setsu. Terus ada lagi dari Hana tadi, statusmu apa mas? Solo.
tidak mencari. I'm single and happy, kata Melly Goeslaw. Bukan Melly Goeslaw. Siapa yang nyanyi? Itulah ya, ada lagunya dulu Kak. Ada. Kayaknya bukan Melly Goeslaw Kak. I'm single and very happy. Opi Andaresta. Oh, maaf. Oke, ada komentar juga tadi dari CGR. Jangan bikin gerang sama viewer, maksudnya udah kejawab tadi ya. Solo, aku kira Padang mas. Baik kumbuh aku Kak, sudah pindah kota, sudah 2 tahun. Nan, ada komentar kalau ngasih tahu streamernya kalau dia bisa ke dox karena ada informasi yang bisa membuat si viewer ketemu wujud asli si streamer gimana? Oh ya, kalau itu ya sudah. Ya berarti kan at least bukan kamu yang ngedoxing, tapi streamernya sendiri yang mungkin secara sengaja atau nggak sengaja, entah itu karena nggak ya secara sengaja atau nggak sengaja, tapi kan ya sudah kamu mendapat informasi. Betul. Atau kalau misalnya mungkin aksi selanjutnya kan tetap terserah kamu gitu loh. Kalau mau menyelam ya tetap kamu bisa menyelam, cuman pokoknya kalau kamu begitu menyelam dan menemukan apa yang kamu cari itu, kamu mendapatkan itu, ya tolong di-keep aja. Betul. Misalnya kalau misalnya kita ketemu di CF begitu kan, mungkin ada banyak yang pakai model segala macam ketemu di CF, kemudian kan kita bisa lihat ya wujud aslinya kayak mana. Kan dengan memberikan stiker atau tidak menyebarluaskan muka kan bisa juga merespek ya. Bisa. Dari model tersebut. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Nox Girls dulu. Mbak Feni sudah makan atau belum? Sudah, terima kasih. Apakah Nox Radio sudah makan juga? Oke. Sementara menunggu jawaban, aku lanjut kalau begitu. Ini pertanyaan terakhir aku di segmen kedua. Apakah punya golden plan Mbak Feni di masa depan dan impian dan harapan yang belum terrealisasi? Kalau harapan impian mungkin kalau goal atau plan ke depan sih lebih ke ini ya, apa di dunia gambar ya mungkin ya. Ngapain tuh? Karena Mbak V tuh memang lagi bikin channel yang memang khusus untuk upload gambar dan nge-fan art lagi ke depannya. Karena kalau di mana tuh? Di YouTube kan? Di Twitter sama IG, tapi sudah ada, tapi belum aku Mbak V belum aktif gitu loh di situ. Dan nanti kedepannya kalau misalkan mau ngasih fan art atau apa mau di. Dan itu Mbak V sih kepengen lebih apa ya? Lebih terfokus ke bikinin art untuk game-game Souls-like gitu, yang berbau Souls-like ya, kayak contoh Elden Ring, Dark Souls. Oke. Ini selain dari bikin dan serius di bagian art, apakah ada yang lain ya goal yang mau dicapai? Kalau itu kan di bagian art ya. Kalau streaming mungkin aku berharap aku tetap bisa streaming seperti sehari-harinya sih, sampai ke depan-depannya gitu. Ini mengingat waktu dan susah nyari waktu mungkin ya. Oke. Untuk impian dan harapan juga sama berarti? Yes, kurang lebih sama kok. Oke. Kita balik komentar kalau begitu, V. Ada komentar dari Nox Girls dulu. Aku lagi makan iwa. Iwa opo? Iwa asin, iwa tahu, iwa tempe, iwa daging rendang. Iwa gitu itu kan bacanya? Betul. Aku pikir tadi iwa itu artinya Aku pikir iwa itu artinya ikan. Iwa peye. Aku pikir itu artinya ikan peye, Kak. Ternyata bukan. Ikan itu juga artinya lauk kalau di Surabaya. I bisa see. Ikan beneran atau ikan lauk itu bisa. Ya, aku pikir iwa itu ikan, ternyata bukan, Baka. Ada komentar juga dari si Uncle Setsu. Bagaimana kabar rapper Indonesia itu, Iwa K? Oh iya, gimana ya itu ya? Aku juga tahu. Rappingnya. Ada komentar dari si tidak diketahui, di Jatim iwa itu lauk buat makan. Oh, di tempatku aku nggak ada nama bahasa iwa. Sementara itu, karena pertanyaan dari aku sudah habis dan review belum ada pertanyaan lagi, kalau begitu kita break lagi, Mbak V, Nesha. Boleh. Habis ini ada 3 lagu, kalau begitu Kak, ada UI, A, U, UI.
Ada 3 lagu setelah ini panjang. Ada request dari Honeycomb tadi, Laili Suci, Popo Shiroyo. Terus ada request dari Laili Suci lagi, bukan, request dari Blue Blue, Laili Suci lagi, UIA. Ada request dari Almighty Lamb, Geledek dengan Angka. Setelah itu kita lanjutkan di segmen terakhir ya. Bukan segmen ketiga ya. Masih bincang-bincang dengan Vanessa di segmen ketiga nanti. Terima kasih. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.